Perang antara Rusia dan Ukraina telah berkembang jauh melampaui gambaran konflik konvensional yang sering kita lihat di berita singkat. Ini bukan lagi perang tentang siapa yang bergerak paling cepat atau merebut wilayah paling luas dalam waktu singkat. Konflik ini telah berubah menjadi perang ketahanan jangka panjang, perang industri, dan perang strategi dingin, di mana kesabaran, kedalaman sumber daya, serta kemampuan beradaptasi menjadi faktor penentu. Dalam konteks inilah, Rusia justru mulai menunjukkan karakter perang yang paling sesuai dengan kekuatan historisnya. Secara geografis, garis depan saat ini memang tampak relatif stagnan. Dari Donetsk dan Luhansk di timur, Zaporizhia di selatan, hingga wilayah Kharkiv di utara, tidak terlihat terobosan besar yang dramatis. Namun stagnasi ini bukan berarti kebuntuan. Sebaliknya, ini mencerminkan bentuk perang modern yang brutal dan melelahkan. Rusia secara konsisten menekan dengan artileri, drone, dan operasi darat terbatas, memaksa Ukraina terus menguras cadangan personil dan logistiknya. Setiap hari tanpa terobosan besar justru menguntungkan pihak yang memiliki sumber daya lebih dalam dan struktur militer yang siap menghadapi perang panjang. Rusia tampak memahami realitas ini dengan sangat baik. Alih-alih mempertaruhkan pasukan dalam serangan frontal beresiko tinggi, Moskow memilih pendekatan bertahap dan terukur. Strategi ini mungkin tidak menghasilkan gambar dramatis untuk media internasional, tetapi secara militer sangat rasional. Tekanan konstan, korban kecil namun berkelanjutan, dan pengikisan kemampuan lawan secara perlahan menjadi ciri khas operasi Rusia saat ini. Ini adalah pendekatan klasik perang atrisi, dan sejarah menunjukkan bahwa Rusia cukup berpengalaman dalam jenis konflik seperti ini. Dimensi udara menjadi salah satu elemen paling krusial dalam perang ini. Rusia masih mengandalkan Angkatan Dirgantara sebagai alat tekanan strategis, terutama melalui jet tempur canggih seperti Sukhoi Su-35. Su-35 bukan sekedar simbol teknologi, melainkan manifestasi dari filosofi operasi udara Rusia. Jet generasi 4++ ini membawa radar kuat, mesin dengan daya dorong tinggi, dan persenjataan udara ke udara jarak jauh yang membuatnya sangat berbahaya, bahkan tanpa harus memasuki wilayah udara Ukraina secara langsung. Cara Rusia menggunakan Su-35 menunjukkan kedewasaan operasional. Jet ini jarang dipakai untuk serangan darat langsung, bukan karena keterbatasan, tetapi karena pilihan strategi. Su-35 lebih sering berfungsi sebagai penjaga langit, pengawal pembom, dan platform peluncur rudal jarak jauh dari jarak aman. Dengan membawa rudal seperti R-37M, Su-35 mampu mengancam target udara dari jarak ratusan kilometer. Kehadirannya saja sudah cukup memaksa Ukraina mengubah rencana penerbangan dan membatasi aktivitas udaranya. Pendekatan ini mencerminkan cara Rusia melindungi aset bernilai tinggi. Dalam perang di mana pertahanan udara Ukraina cukup padat, mempertaruhkan jet mahal demi efek taktis kecil dianggap tidak sepadan. Rusia memilih menggunakan keunggulan jangkauan dan sensor untuk menekan tanpa harus mengambil resiko berlebihan. Ini adalah bentuk perang udara yang dingin, sabar, dan sangat pragmatis. Tidak heroik di kamera, tetapi efektif dalam jangka panjang. Di sisi lain, Ukraina menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan situasi udara. Dengan bantuan Barat, mereka membangun sistem pertahanan udara berlapis, termasuk Patriot, NASAMS, dan sistem peninggalan Soviet. Kehadiran F-16 Fighting Falcon juga diharapkan mampu mengubah keseimbangan. Namun realitas medan perang menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Integrasi, jumlah, dan pengalaman operasional menjadi faktor pembatas. Sementara Rusia tetap unggul dalam jangkauan rudal dan koordinasi udara darat. Yang menarik, Rusia tampaknya tidak mengejar dominasi udara total. Tujuan mereka lebih realistis, memastikan Ukraina juga tidak pernah benar-benar menguasai langitnya sendiri. Selama kondisi ini bertahan, Rusia diuntungkan oleh skala industrinya. Produksi rudal, drone, dan amunisi berjalan dalam tempo tinggi. Sementara Ukraina sangat bergantung pada bantuan luar negeri yang secara politik tidak selalu stabil. Dalam perang jangka panjang, ketergantungan ini menjadi titik lemah strategis.
Serangan Rusia terhadap infrastruktur Ukraina perkuat gambaran ini. Alih-alih fokus pada target simbolik semata, Rusia menargetkan jaringan energi, fasilitas logistik, dan infrastruktur penting, terutama di musim dingin. Dampaknya tidak hanya bersifat militer, tetapi juga psikologis dan ekonomi. Setiap pemadaman listrik dan gangguan pemanas adalah tekanan tambahan bagi masyarakat Ukraina dan pemerintahnya. Ini adalah bentuk perang yang tidak terlihat di garis depan, tetapi sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi dunia internasional terhadap konflik ini semakin kompleks. Negara-negara barat tetap mendukung Ukraina, namun tanda-tanda kelelahan mulai terlihat. Bantuan militer terus mengalir, tetapi dengan perdebatan politik yang semakin keras. Di sisi lain, Rusia menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup solid. Sanksi ekonomi memang membatasi, tetapi tidak melumpuhkan. Industri pertahanan Rusia justru beroperasi dalam mode perang penuh, menghasilkan senjata dan amunisi dalam jumlah besar. Bagi banyak negara di luar blok barat, konflik ini dilihat dari sudut pandang yang lebih pragmatis. Rusia tidak sepenuhnya dipersepsikan sebagai pihak yang terisolasi, melainkan sebagai kekuatan besar yang sedang menantang tatanan keamanan yang ada. Sikap netral atau ambigu dari banyak negara memberi Moskow ruang diplomatik yang masih signifikan. Dalam konteks global, Rusia tetap menjadi aktor yang tidak bisa diabaikan. Jika disimpulkan, perang Rusia-Ukraina saat ini adalah konflik jangka panjang yang menuntut ketahanan nasional, bukan sekedar keunggulan taktis. Dalam perang seperti ini, Rusia menunjukkan beberapa kelebihan struktural yang sulit disangkal. Kedalaman sumber daya, kapasitas industri, dan pendekatan strategi yang sabar. Penggunaan Su-35, perang udara jarak jauh, dan tekanan berkelanjutan di darat, mencerminkan cara Rusia bermain dalam jangka panjang. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.